Halo, shalom, selamat pagi, salam ngopi ajek bersama dengan saya. Pada pagi hari ini ngobrol pagi sama Yesus. Kita akan membaca bersama-sama dalam kitab Efesus pasal yang kelima, Efesus 5 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara-saudara, masa-masa sekarang kita tahu benar adalah masa-masa yang sangat sulit. Ekonomi sangat sulit, ya. Roda perekonomian, kantor-kantor, perusahaan dan lain sebagainya mengalami banyak kesulitan. Dan bahkan banyak gereja yang masih belum membuka dengan banyaknya jemaat yang ada dimiliki oleh mereka. Ya, semuanya adalah hanya mengikuti apa yang disebut dengan anjuran pemerintah protokoler ya kesehatan pandemi COVID-19. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dengan keadaan-keadaan yang seperti demikian ini, firman Tuhan benar-benar sudah digenapi. Artinya di masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan segala keadaan yang tidak kita inginkan, disitulah orang percaya diuji. Orang percaya diuji supaya tetap hidup sebagai orang arif. Hidup arif bukan hidup sebagai orang bebal, bukan hidup sebagai orang yang bodoh. Nah, saudara-saudara, anjuran-anjuran pemerintah banyak sekali. Ada yang mengatakan, ya, kita harus work from home, bekerja dari rumah. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita masih bermalas-malasan, tidak mengerjakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab untuk kita lakukan di rumah. Kita diminta untuk stay at home, tinggal di rumah supaya menjaga kesehatan, imun kita kuat, iman kita juga terjaga. Tetapi apa yang terjadi? Masih banyak hal-hal yang ada kita lihat. Ya, saudara-saudara, bersepeda biasanya cuma pagi hari, sekarang malam hari padat banyak orang bersepeda. Nah, saudara, anjuran ini seolah-olah menjadi suatu kehidupan yang disebut dengan new normal. Apakah betul new normal? Ataukah betul lebih daripada normal? Ya, abnormal, saudara-saudara. Sebab itu, tetaplah kita sebagai orang yang memiliki Kristus disebut oleh Tuhan, ya dituliskan, kamu yang tidur bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atasmu. Artinya kita tunjukkan, menampakkan kehidupan yang benar-benar real, benar-benar ya new normal dalam naungan kebenaran firman Tuhan. Bukan new normal yang tidak arif, tetapi new normal yang penuh dengan arif, kebijakan, dan kesalehan, saudara-saudara. Bukan kehidupan new normal yang penuh dengan kebebalan dan kebodohan. Nah, saudara-saudara, Tuhan meminta kita untuk bercahaya. Cahaya Kristus ditampakkan dalam kehidupan ini. Artinya, hidup sebagai orang arif. Ayat 15 dikatakan, perhatikan dengan seksama. Perhatikan dengan seksama cara hidup sendiri. Yaitu, bagaimana kamu hidup. Apakah hidup kita sehat atau hidup kita kurang sehat? Ya, saudara-saudara, banyak kita ini menantang kehidupan, ya. Lalu kita berkata, dalam nama Yesus saya yakin Tuhan tolong. Padahal itu adalah hal yang salah. Ya sudah, janganlah kita hidup seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Artinya, hidup mengatur dengan baik. Hidup mengatur dengan segala keadaan dengan bijak. Hidup mengatur sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Hidup diatur untuk menjadi berkat dan memberkati. Nah, saudara,
Mengapa kita diminta hidup sebagai orang arif, bukan sebagai hidup orang bebal? Hidup orang bebal ialah, saudara, suka mencemooh. Ya, dalam Amsal 3 ayat 35, ia selalu suka berceloteh dengan cemoohan yang tidak berguna. Oh, ini salah, si A salah, si B benar, si C salah, si D benar. Oh, si A kurang ini, si B kurang itu, si C begini begitu. Nah, saudara, itu disebut orang bebal. Artinya tidak memperhatikan hidupnya dengan seksama. Nah, saudara, suka mencemooh. Semua apa yang dilihat selalu tidak menjadi benar. Semua apa yang dilihat salah dalam pandangan matanya. Lalu yang berikutnya, hidup orang bebal itu percaya pada hatinya sendiri, percaya dengan pikirannya sendiri, tidak suka menerima pendapat orang lain. Ya, juga dituliskan dalam Amsal yang ke-28. Saudara, maunya sendiri. Kalau dalam bahasa Surabaya, karpe dewe. Nah, saudara-saudara, kita ini jangan hidup seperti orang bebal. Lalu dalam Mazmur 5 ayat 6, Amsal 8 ayat 5 dikatakan, orang bebal tidak tahan di hadapan Tuhan dan tidak tahan kalau dinasihati. Diomongi babi bu bebo, tidak akan bisa mengerti. Ya saudara, kenapa? Memang dia tidak bisa hidup sebagai orang arif. Tetapi hidup sebagai orang arif, ia mengekang lidahnya untuk mencemooh, menahan pikirannya, menahan pendapat pribadinya sendiri, mau menerima pendapat orang lain, menyadari pendapat diri sendiri belum tentu benar, pendapat orang lain bisa menjadi lebih berguna. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, dan ketika orang arif dan orang bijak ini dinasihati, dia akan menerima segala masukan-masukan, nasihat, masukan, inspirasi, masukan-masukan ide, diterimanya dengan baik, lalu diuji oleh kebenaran firman Tuhan. Ya saudara, di dalam Efesus pasal yang kelima ini, yang pertama, hiduplah seperti orang arif, jangan hidup seperti orang bebal. Hidup orang arif yang kedua ialah belajar menggunakan waktu searif mungkin. Gunakan waktu searif mungkin. Saat siang, bangunlah, bekerjalah, bersemangatlah dalam hidup ini. Saat malam, berjaga-jagalah, tidurlah dengan nyenyak dalam lindungan dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, jangan gunakan waktu ini dengan sia-sia, tapi gunakan waktu ini untuk kebersamaan dengan Tuhan, bukan untuk sesuatu yang bebal. Ya saudara, sesuatu yang hanya untuk mementingkan diri sendiri, sesuatu yang hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Nah saudara-saudara, gunakan waktu. Jika memang kita punya waktu untuk bekerja, bekerjalah. Jika kita memang punya waktu untuk beristirahat, beristirahatlah. Jangan kemana-mana. Kalau dianjurkan stay at home, gunakan stay at home dengan baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mengapa waktu ini disebut oleh Tuhan dalam Efesus ini, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktu yang ada, hari-hari ini adalah jahat. Mengapa disebut jahat? Karena waktu ada dalam lingkaran hari-hari. Kita menjalani hari demi hari dengan waktu-waktu, detik, menit, jam, dalam lingkaran hari. Tetapi Tuhan mengingatkan, hari yang kita hadapi adalah hari yang tidak pernah kita mengerti, hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Nah saudara, jangan lalai hal itu. Waspadalah, hiduplah sebagai orang arif, supaya jangan sampai kita menjadi bebal selama menggunakan waktu-waktu ini. Nah saudara, lalu yang ketiga, hidup sebagai orang arif ialah jangan bodoh. Ditegaskan kembali, jangan bodoh atau disebut jangan bebal. Kebodohan menimbulkan kemarahan. Orang bodoh lebih cepat marah. Orang bodoh lebih cepat emosi ketika dinasihati. Orang bodoh lebih mudah, saudara-saudara, orang bodoh lebih mudah tidak bisa menahan diri, maunya sendiri dan lain sebagainya. Jangan bodoh. Kenapa? Karena kebodohan tidak akan bisa menimbulkan sesuatu hal yang baik.
Orang bodoh tidak bisa menjalani waktu dengan baik, tidak bisa mempergunakan waktu dengan baik. Orang yang bodoh, orang yang bebal tidak akan mengerti mana hari-hari yang jahat, mana waktu-waktu yang baik, mana waktu-waktu yang jahat. Nah, saudara, supaya kita tidak bodoh, dalam yang bagian yang keempat, ya saudara, Efesus yang ke-17 5 ayat 17 dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Berusaha, ya, berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, berusaha untuk mengerti, memiliki pengertian yang baik, saudara. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Karena segala waktu yang dijalani adalah waktu sesuai kehendak Tuhan. Nah, kalau kita menghadapi masalah, di balik masalah itu ada kehendak Tuhan. Waktu-waktu yang kita jalani, di dalam waktu itu ada juga kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, mari saudara-saudara, segala masalah yang terjadi selalu ada kehendak Tuhan. Segala waktu yang dijalani selalu ada waktu kebersamaan dengan Tuhan. Marilah, usahakan, belajar. Usaha itu artinya mau belajar, mengerti kehendak Tuhan. Belajar memahami apa yang Tuhan mau. Dari mana kita belajar? Dari firman Tuhan yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca. Supaya apa? Supaya kita memahami apa yang Tuhan mau. Jangan menjadi bebal. Zaman sekarang tidak ada bedanya. Mana orang yang memiliki Kristus, mana juga orang yang tidak memiliki Kristus. Hampir sama. Mengapa? Karena kadar kerohanian, pengertian kehendak Tuhan sudah mulai berkurang. Mereka sudah tidak menyadari dan bahkan tidak bisa membedakan mana hari yang baik, mana hari yang jahat, mana waktu yang baik, mana waktu yang jahat. Ingat saudara-saudara, zaman sekarang adalah zaman menanti kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita lalai dalam mencari atau berusaha mencari kehendak Tuhan. Terus kejar apa yang Tuhan mau. Terus tatap apa yang menjadi masa depan yang Tuhan inginkan dari kita. Terus jalani masa-masa dengan baik, dengan arif apa yang menjadi kehendak Tuhan. Supaya ketika Tuhan berkehendak, maka kita akan diberkati, maka kita akan ditolong. Kalau engkau sakit, janganlah kau merasa cemas dan merasa khawatir. Di balik sakitmu ada kehendak Tuhan dan rencananya yang lebih indah. Kalau engkau mengalami masa-masa sulit, di balik kesulitanmu di situ Tuhan ada melindungi dan menolong engkau. Dan di dalam segala masalah yang kita hadapi, di situ kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, hiduplah sebagai orang arif yang menggunakan waktu dengan baik. Jangan hidup seperti orang bebal yang selalu mencemooh sana sini. Hari ini mencemooh, besok mencemooh, besok lagi mencemooh. Itulah orang yang disebut bebal dan bodoh. Tetapi orang yang arif selalu memuliakan Tuhan. Dan dikatakan, saudara-saudara, ayat yang ke-19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini ciri orang arif, ciri orang yang mengerti kehendak Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadilah orang arif, karena engkau hidupmu punya waktu yang baik untuk memuji, bermazmur, dan memuliakan Tuhan. Salam Ngopi Aji, Tuhan Yesus memberkati kita.